itu Pak Eman hakim atau dukun? Ya hakim lah, makanya bisa memutuskan hal yang benar. Ya, kalau dukun, gue baru dukun. Terus gini, daripada Bang Rasman ini kayak nggak punya kerjaan, karena banyak banget yang nanya lawan bicaranya, kapasitas Bang Rasman ini apa? Mungkin pemerhati, tapi mending abang perhatiin, ada 7 lagi yang ditahan di penjara, sudah 8 tahun ya. Mereka menantikan kemerdekaan atau menantikan kebebasan. Karena mereka tidak merasa mereka adalah pelaku, kan gitu. Yuk kita tinggalin si Bang Rasman ini. Kita fokus ke 7 lainnya. Kita bantu Ibu Titin yang dari awal 8 tahun berjuang sendiri dan Saka Tatal sampai sekarang pun belum memenangkan apapun. Tapi kalau kalian mau semuanya terbongkar, nggak usah ini, nggak usah itu. Fokus aja, Rudi. Fokus saja, Saka Tatal. Kuncinya ada di sana. Menyimak undangan seorang Rasman ya ke televisi swasta bahwa ingin melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman ya, karena Eman Sulaiman tidak tahu hukum katanya. Menurut yang namanya Rasman si botak itu ya. Aduh, Pak Botak kayaknya ilmunya ditingkatkan lagi deh ya. Sudah jelas-jelas di sini ya, Indonesia ini butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan individu. Ya, bukan kepentingan individu. Ingat kembali nih Pak Rasman ya. Karena apa? Begini Pak Rasman, yang namanya ucapan dari Bapak Hakim Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal, dia menyatakan begini, saya tidak ada kepentingan politik atau kepentingan dan lainnya. Ini kepentingan masyarakat seluruh rakyat Indonesia, karena kasus ini dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan sampai ke mancanegara. Begitu Pak Rasman. Jadi adapun kritikan Anda tentang ini, Anda itu kan tahu hukum katanya, harusnya memegang yang namanya Pancasila, ya kan? Kita harus punya keyakinan masing-masing agama, itu satu. 2, kita harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia di rakyat Indonesia ini memiliki peri kemanusiaan dan peri keadilan, harus punya adab, harus punya rasa adil untuk manusia-manusia yang kita perjuangkan di rakyat Indonesia. Manusia itu lebih utama, ya, lebih utama, ya, perkembangan manusia yang ada di Indonesia itu lebih utama, Pak. Ya, kalau menurut saya. Nah, ketiga, persatuan Indonesia, inilah atas persatuan seluruh rakyat Indonesia ini yang namanya kasus Vina ini dikawal dari Sabang sampai Merauke, inilah seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Ya, keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan dan perwakilan. Rasman Nasution, pakar hukum sekaligus pengacara, turut menyoroti kasus yang belum menemukan titik terang. Bahkan, Rasman pun juga memberikan tanggapan soal cuapan seorang wanita bernama Widya tentang kasus Vina yang kini tengah viral di media sosial. Bahkan Widya seringkali menyeret nama para pejabat, institusi hingga presiden dalam mengeluarkan suaranya. Oleh karena itu, menurut Rasman Nasution, perlu adanya tindakan lanjut dari pernyataan-pernyataan Widya tersebut. Apalagi, pernyataan Widya sudah sangat meresahkan dan tentu menggiring opini liar tentang kasus Vina di kalangan masyarakat. Bahkan, menurut Rasman, jika diperlukan ia sangat setuju jika dilakukan penangkapan terhadap Widya yang telah menimbulkan keresahan publik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Laporkan Hakim Eman Sulaiman, seluruh rakyat bergejolak. Saya mau lihat gejolak seperti. Oke, buat kalian yang belum lihat acaranya Rasman di iNews ya bersama Aiman Wijaksono, kalian harus ngeliat yang bikin mau nguras emosi banget. Oke, gue ngerasa gue adalah salah satu orang yang ngerasa tertantang dengan ucapan dia, yang dia mengatakan bahwa kalau dia melaporkan Bapak Hakim Sulaiman ya kepada Komisi Yudisial, netizen atau masyarakat Indonesia seperti apa yang akan bergejolak. Ya berarti kan tandanya berdemokrasi ya, mendemo dialah bahasanya kayak gitu ya.
Halo Bapak Rasman, saya mungkin adalah orang yang salah satunya ketika memang akan ada yang menyuruhkan untuk demo. Saya adalah orang salah satunya yang akan pergi walaupun demo itu dimanapun berada ya. Ini bukan demi Bapak Hakim Sulaiman ya, tapi memang orang seperti Anda ini memang harus sepertinya kena batunya, diberi pelajaran ya. Dan yang Anda tuh sepertinya tidak ada jerahnya ya, walaupun sudah berurusan dengan lawyer-lawyer yang lainnya, tapi mungkin memang udah saatnya kali Anda ini terkena batunya ya oleh masyarakat Indonesia. Dan teruntuk acara TV iNews ya, Aiman, mohon lebih bijak lagi untuk mencari narasumber, karena menurut saya Rasman ini sangat tidak berbobot untuk dijadikan panutan narasumber di televisi yang ditonton oleh banyak orang, bahkan anak di bawah umur ya, yang saat ini bisa melihat di TV maupun di handphone ya. Dia itu udah ngomongnya songong, itu bisa ditiru loh. Tontonan ini sangat tidak mendidik kata saya. Apalagi dia sudah menantang masyarakat Indonesia. Anda tinggal di Indonesia ya, Anda menantang masyarakat Indonesia. Dia juga sudah mengeluarkan statement dan kata-kata bahwa apakah Bapak Hakim Sulaiman ini adalah seorang dukun? Apakah Hakim Sulaiman ini adalah seorang Tuhan? Jadi, di sini pengacara Peggy Setiawan yaitu Tony RM sebut masyarakat bergejolak jika Hakim Eman dilaporkan Rasman Nasution. Tony RM yang turut menjadi bintang tamu di acara tersebut mengatakan pelaporan ini akan membuat masyarakat sangat bergejolak. Sebab kasus yang menyeret sosok kuli bangunan ini mendapat sorotan dari banyak pihak. Apabila Hakim Eman Sulaiman ternyata siapapun itu, kelompok manapun, dilaporkan atas keputusannya yang sah secara konstitusi, pasti masyarakat Indonesia bergejolak karena ia memutuskan berdasarkan hukum, jelas Tony RM. Rasman tak ciut dengan perkataan Tony RM itu. Ia justru balik menentang dengan membalikkan kata-kata dari Tony RM. Mula, ia menyampaikan kepada masyarakat Indonesia jika hukum dijalankan bukan karena netizen dan hukum dijalankan bukan karena provokasi, kata Rasman. Jadi, kalau di sini ada pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, Rasman di sini mau melihat gejolak seperti apa itu. Dan saya dan Rasman bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial, imbuhnya. Rasman membeberkan alasannya akan melaporkan ke sana karena itu merupakan haknya. Jadi, bagaimana pendapat kalian dengan komentar dari Rasman yang ingin melaporkan Hakim Eman? Tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Hari ini saya mau mengoreksi komentar dari Om Rasboy, Om Rasman Nasution yang keliru dalam menanggapi perkara pra-peradilan Peggy Setiawan. Di salah satu stasiun TV swasta, Om Rasboy bilang bahwa mereka mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Padahal kalau membaca pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, di sana itu ada 4 kewenangan dari Komisi Yudisial. Pada intinya itu ada 2 hal pokok, yaitu mengenai pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad hoc, dan mengatur tentang kode etik dan perilaku hakim. Jadi sama sekali tidak ada kewenangan Komisi Yudisial untuk mengintervensi atau mengoreksi logika hukum dalam amar putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi keliru ya kalau misalnya Om Rasboy mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Kekeliruan yang berikutnya yang ditujukan oleh Om Rasboy adalah bilang bahwa amar putusan nomor 5 dari Hakim Eman Sulaiman dalam perkara pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin itu bertentangan dengan pasal 2 ayat 3 Perma nomor 4 tahun 2016. Padahal dengan jelas di dalam pasal 2 ayat 3 Perma tersebut bilang bahwa jika ada novum atau bukti baru, maka bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka. Jadi Peggy Setiawan itu bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka jika ada ditemukan bukti baru. Dengan demikian, putusan pra-peradilan itu
tidak bisa menggugurkan dalam perkara pokok atau pokok perkara dari Peggy Setiawan. Jadi Peggy Setiawan itu bisa ditetapkan sebagai tersangka lagi jika ditemukan minimal 2 alat bukti baru atau novum. Terakhir, praktisi hukum Rasman Arief Nasution yang sebelum gencar bersuara terkait kasus Vina Cirebon kini kembali berulah dan lantang menyoroti hasil putusan sidang pra-peradilan yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan telah bebas dari jeratan hukum. Rasman dengan lantang mengatakan hukum dijalankan bukan karena netizen dan hakim juga dijalankan bukan karena provokasi. Jadi, kalau ada pengacara mengatakan jika Eman Sulaiman dilaporkan, maka seluruh rakyat bergejolak. Dan di sini Rasman mau melihat gejolak seperti apa. Lebih lanjut, Rasman mengatakan dirinya bersama tim akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Karena Rasman dirinya memiliki hak untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidaknya. Di sini Rasman mau melihat sekuat apa gejolak yang timbul di masyarakat. Dan itu bahasa yang serius. Katanya dengan nada berapi-api. Artinya, di sini kata Rasman ada provokasi yang dibangun melalui forum rakyat berbicara. Kedua, dirinya memberi pesan yang terang benderang kepada Polda Jabar. Lakukan upaya untuk membuat surat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung tentang putusan hakim terkait dengan DPO itu. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel Sekudan TV, pamit. Sampai jumpa.